Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 6. Anggota kami Faris Abdurrahman, selanjutnya Umi Afifah dan juga TB Pramudia Jaini yang akan membahas Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam mata kuliah Islam ilmu pengetahuan, adapun materinya yaitu Islam dan psikologi. Yang akan dibahas adalah ajaran Islam tentang jiwa, kemudian ontologi, epistemologi, aksiologi, psikologi, dan juga perilaku dan kepribadian manusia. Baiklah, yang pertama yaitu ajaran Islam tentang jiwa yang akan disampaikan oleh saudari Umi Afifah. Padanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang ajaran Islam tentang jiwa. Jiwa adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak tahu asal-usulnya, dari mana datangnya, kemana perginya, dan bagaimana bentuknya. Banyak juga yang mengistilahkan jiwa ini dengan kata nafs, rohani, hati, spiritual, dan batin. Namun, para filosof itu membagi jiwa kepada 3 unsur, yang mana unsurnya itu terdiri dari kolbu, akal, dan ruh. Yang pertama itu unsur hati. Unsur hati ini memiliki peranan penting yang sangat menentukan bagi kejiwaan manusia. Al-Ghazali atau Abdul Mujib melihat kolbu dari 2 aspek. Yang pertama, hati secara jasmani dan rohani, yang dimana letak kejiwaan yang sebenarnya adalah pada hati rohani. Hati menurut psikologis memiliki daya-daya emosi yang menimbulkan daya rasa, sehingga para ahli menyatakan bahwa hati ini sebagai aspek nafsani yang berdaya emosi. Rasulullah menyebutkan perkara hati ini sebagaimana sabdanya, "Ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya." Kemudian yang kedua itu adalah unsur akal. Maksud unsur akal di sini yaitu al-imsak, menahan, al-ribat, ikatan, dan al-nabi, melarang, man'u, mencegah. Bisa dimaknakan sebagai orang yang dapat menahan dan mengikat hawa nafsunya. Sebagai jiwa dia mampu mengikat akal, pada puncaknya mampu mencapai pemahaman abstrak dan akal mustafat, yaitu maksudnya akal mustafat itu dia tuh mampu menerima limpahan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian unsur yang terakhir itu eh, ruh. Mubarak mengungkapkan bahwa dalam perspektif kejiwaan, roh menjadi faktor terpenting bagi aktivitas manusia karena sangat menentukan hidup atau matinya manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Umi Afifah. Materi selanjutnya yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu psikologi. Baik, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang ontologi ilmu psikologi. Istilah psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psychology. Namun kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti mengetahui atau ilmu. Maka secara etimologis psikologi artinya adalah ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Sedangkan psikologi menurut istilah adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwasanya psikologi pada hakikatnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dari sisi kerohaniannya. Maka objek dari ilmu psikologi adalah manusia. Namun dalam hal ini lebih dispesifikasikan menjadi perilaku manusia. Kajian ontologi psikologi Islam
sama halnya pada psikologi barat, yaitu manusia. Meskipun aspek kajiannya sama tentang manusia, tetapi dalam konsepnya memiliki beberapa perbedaan, baik melalui aliran psikoanalisa, behavioristik, maupun humanistik. Perbedaan pemahaman konsep manusia ini akan mempengaruhi pada penerapan keilmuan itu sendiri, baik di bidang perkembangan, pendidikan, sosial, klinis, maupun industri. Psikoanalisa memandang manusia sebagai sosok makhluk yang hidup atas bekerjanya dorongan-dorongan dan sangat ditentukan oleh masa lalunya. Konsep ini dipandang terlalu menyederhanakan kompleksitas dorongan hidup yang ada di dalam diri manusia, sehingga terkesan pesimistis dalam pengembangan diri manusia. Sementara aliran behavioristik memandang manusia sebagai sosok makhluk yang sangat mekanistik karena kelahirannya tidak membawa apapun, sehingga kehidupannya sangat ditentukan oleh lingkungan atau hasil pengkondisian lingkungan. Sedangkan aliran humanistik memandang manusia sebagai sosok yang mempunyai potensi baik dan tidak terbatas, sehingga dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu memainkan peran Tuhan atau play God. Nah, maka psikologi Islam hadir dengan menawarkan pembahasan tentang konsep manusia yang lebih utuh atau komprehensif. Manusia tidak hanya dikendalikan oleh masa lalu, tetapi juga mampu merancang masa depan. Manusia tidak hanya dikendalikan lingkungan, tetapi juga mampu mengendalikan lingkungan. Manusia memiliki potensi baik, tapi juga memiliki potensi buruk. Kemudian, eh, pembahasan selanjutnya yaitu epistemologi ilmu psikologi. Cara epistemologi, perkembangan psikologi barat bermula dari pengembangan metode ilmiah ilmu eksak, sehingga hasil keilmuannya bermuara pada pengukuran kuantitatif eksperimen untuk menjamin objektivitas. Perkembangan keilmuan yang sedemikian rupa merupakan efek dari penerimaan ilmu eksakta yang melebihi penghargaan dari ilmu sosial, sehingga para ilmuwan sosial berbondong-bondong mengadopsi metode ilmiah eksakta untuk dipergunakan pada ilmu sosial, termasuk dalam psikologi. Salah satu metode yang paling mudah untuk digunakan untuk memperoleh ilmu psikologi adalah pengamatan langsung atau observasi. Hal itu dikarenakan objeknya adalah sesuatu yang empiris. Karena sesuatu yang empiris, maka sesuatu tersebut dapat diamati, baik pengamatan secara langsung maupun mengamati gejala-gejala yang terjadi di sekitar manusia sebagai dari perilaku respon yang ia lakukan. Metode observasi ilmiah merupakan metode yang paling mudah untuk diterapkan karena psikologi berdiri sebagai ilmu pengetahuan tersendiri. Maka untuk memperolehnya harus menggunakan metode ilmiah juga. Kemudian metode yang dipakai selain pengamatan secara langsung adalah melalui eksperimental, baik dilakukan di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Metode eksperimen dilakukan dengan cara memperlakukan seseorang yang bersedia menjadi sampel dengan perlakuan khusus. Kemudian diambil datanya sebagai hasil penelitian. Biasanya metode tersebut memakan waktu yang cukup lama, sedangkan metode non-eksperimental lainnya adalah metode survei, tadi kasus, dan korelasional. Sementara itu, psikologi Islam menawarkan konsep tentang perluasan bidang kajian dan metode yang dipergunakan untuk mencari kebenaran, meskipun tetap berlandaskan pada wahyu Tuhan atau agama. Metode pencarian kebenaran tidak hanya mempergunakan indera yang memiliki banyak keterbatasan, tapi juga menggunakan potensi non-indrawi yang berwujud intuisi yang nilai kebenarannya sama-sama relatif dan wahyu yang kebenarannya tak terbantahkan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang aksiologi ilmu psikologi. Aksiologi merupakan bagian dari sistematika filsafat ilmu yang berupa mencari tahu kegunaan ilmu tersebut. Maka psikologi sebagai sebuah ilmu mempunyai fungsi dalam memaparkan, menjelaskan, mengontrol, dan memprediksi sebuah perilaku. Aksiologi dari ilmu psikologi dapat terlihat dari spesialisasi ilmu psikologi yang diterapkan melalui profesi psikolog. Dan tujuan dari ilmu psikologi sendiri adalah mampu memahami, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku itu sendiri. Baik, selanjutnya
Materi yang terakhir yaitu tentang perilaku dan kepribadian manusia yang akan dijelaskan oleh Saudara TB Pramudia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Di sini materinya berjudul Perilaku dan Kepribadian Manusia. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri ini berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini, para aktor menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakannya. Dengan demikian, setiap individu bertingkah laku dalam segala caranya sendiri, karena setiap individu memiliki kepribadiannya sendiri. Tidak ada dua orang yang bertingkah laku sama dengan membandingkan berbagai definisi yang diajukan oleh beberapa ahli psikologi dapat disimpulkan. Pokok-pokok pengertian kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian merupakan satuan yang kompleks, terdiri dari aspek psikis seperti intelijensi, sifat, sikap, minat, cita-cita, dan seterusnya. Dan yang kedua, kesatuan dari aspek berinteraksi dengan lingkungan yang mengalami perubahan secara terus-menerus dan mewujudkan pola tingkah laku yang khas atau unik. Nah, yang ketiga, kepribadian bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan. Tetapi dalam perubahan tersebut terdapat pola-pola yang bersifat tetap. Yang keempat, kepribadian terwujud berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Eh, yang kedua, beberapa terminologi yang merujuk kepribadian dalam studi Islam. Menurut Abdul Mujib, ada beberapa istilah dalam studi keislaman yang maknanya sering dipadankan dengan kepribadian, yaitu huwawiyah, aniyah, zatiyah, nasfiyah, kholoriyah, dan syahiyah. Nah, masing-masing istilah tersebut terkait dengan kepribadian, memiliki keunikan tersendiri. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, huwawiyah. Huawei itu berasal dari kata huwa, yang berarti dia. Istilah ini sepadan dengan istilah identity dan personality dalam bahasa Inggris. Identity itu adalah identity itu adalah seorang diri atau akunya seseorang, kepribadian atau suatu kondisi kesamaan dalam sifat-sifat karakteristik yang pokok. Sedangkan individually adalah segala sesuatu yang membedakan individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada aniyah. Ania berasal dari kata ana yang bermakna aku. Ania mempunyai kesamaan dengan huawiyah, hanya cara atau sudut pandang yang berbeda. Huawiyah menunjukkan persepsi individu terhadap individu lain yang menghasilkan satu konsep kepribadian. Sedangkan Ania lebih menekankan pada persepsi diri yang menghasilkan konsep kepribadian. Yang ketiga ada Zetiah. Zetiah adalah tendensi individu pada dirinya yang berasal dari substansi dirinya. Kata zat yang dinisbahkan pada diri manusia memiliki arti jasad atau ruh atau kedua-duanya. Struktur manusia terdiri dari sinergi dua zat, yaitu zat jasad dan zat ruh. Walau kata zatia memiliki unsur makna kepribadian, tetapi ia lebih menekankan pada struktur kepribadian manusia yang bersifat potensial, bukan kepribadian itu sendiri. Yang keempat ada nasfiyah. Naswiyah berasal dari kata nafs yang berarti diri atau pribadi. Ia bisa bermakna kepribadian, diri pribadi, atau tingkat perkembangan kepribadian. Namun maknanya tidak hanya sebatas pada kepribadian saja. Ia bisa juga bermakna nyawa, hawa nafsu, dan struktur kepribadian yang terdiri dari gabungan antara jasmani dan rohani. Yang kelima ada syalkiyah. Istilah ini tidak dapat mewakili nilai-nilai fundamental Islam untuk mengungkapkan perilaku batiniah manusia. Istilah personality yang berkembang dalam psikologi barat eh, lebih menekankan pada deskripsi karakter, sifat, atau perilaku unik individu. Sementara dalam keilmuan Islam dilibatkan syahsiyah ini populer dalam literatur Islam. Setelah terjadi sentuhan antara psikologi kontemporer dengan kebutuhan pengembangan wacana Islam. Selanjutnya ada struktur kepribadian dalam psikologi Islam.
Yang pertama itu ada struktur jismiyah atau jasadiah. Jism adalah aspek diri manusia yang terdiri dari struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme makhluk lain. Pada aspek ini, proses penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan hewan ataupun tumbuhan, sebab semuanya termasuk bagian dari alam fisikal. Setiap alam biotik lahirlah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air. Sedangkan manusia merupakan makhluk biotik yang unsur-unsurnya pembentukannya bersifat proporsional antara keempat unsur tersebut sehingga manusia disebut sebagai makhluk yang terbaik penciptaannya. Yang kedua, ada struktur ruhaniyah. Keunikan esensial psikologi kepribadian yang lain adalah masalah struktur ruh. Karena ruh seluruh bangunannya kepribadian manusia dalam Islam menjadi khas. Ruh merupakan substansi psikologis manusia yang menjadi esensi keberadaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai substansi yang esensial, ruh membutuhkan jasad untuk aktualisasi diri. Ruhlah yang menjadi pembela antara ekstensi manusia dengan makhluk lain. Yang ketiga ada struktur nasfaniyah. Nasfaniyah memiliki arti unsur psikofisik manusia, yang merupakan buah dari sinergi antara jasad dan ruh. Nasfiyah memiliki natur gabungan antara natur jasad dan ruh. Apabila dia berorientasi pada natur jasad, maka tingkah lakunya menjadi buruk dan celaka. Tetapi apabila mengacu pada natur ruh, maka kehidupannya menjadi baik dan selamat. Yang keempat ada dinamika kepribadian dalam psikologi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan struktur kepribadian manusia dalam bentuk potensial. Struktur ini tidak secara otomatis bernilai baik ataupun buruk. Sebelum manusia berusaha untuk mengaktualisasikan, aktualisasi struktur sangat tergantung pada pilihan manusia. Upaya manusia untuk memilih dan mengaktualisasi potensi ini memiliki dinamika proses seiring dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Manusia dalam hidupnya senantiasa dihidupkan dengan suasana perjuangan untuk memilih alternatif antara hak dan batil, antara aspek-aspek material semata dengan spiritual. Manusia memang bukan malaikat yang selamanya istiqomah dalam kebenaran, tetapi juga bukan setan yang selamanya dalam kebatilan, kekufuran, kemaksiatan, dan senantiasa semenjak mengajak manusia ke jalan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang kepribadiannya bisa berkembang menjadi seperti malaikat dan bisa juga menjadi seperti setan. Hal ini amat bergantung kepada pilihannya tadi, apakah manusia mengisi jiwa atau kalbunya dengan ketakwaan atau dengan kejujuran. Apabila dipilihnya itu ketakwaan, maka ia akan berperilaku yang bermakna atau beramal soleh dan berpribadi mulia. Tetapi apabila yang dipilihnya itu fujur, maka dia akan membuat keonaran di muka bumi dan menjadi kemaksiatan. Lalu ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian dalam psikologi Islam. Yang pertama, ada aliran empirisme. Aliran empirisme disebut juga aliran environmentalisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan pandangannya pada peranan lingkungan sebagai penyebab timbulnya suatu tingkah laku. Pengalaman empiris begitu aliran ini merupakan sumber dari segala kepribadian. Asumsi psikologisnya yang mendasari aliran ini adalah bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih yang dapat ditulisi apa saja yang dikehendakinya. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang disebut dengan lingkungan, dan kiat-kiat rekreasi yang bersifat impersonal dan direktif. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran ini adalah suatu aliran yang menitik beratkannya pandangan pola peranan sifat bawaan, keturunan, dan kebakatan sebagai penentu tingkah laku seseorang. Aliran nativisme memandang hereditas sebagai penentu kepribadian. Asumsi yang mendasari aliran ini adalah bahwa pada diri anak dan orang tua terdapat banyak kesamaan, baik fisik maupun psikis. Setiap manusia memiliki gen. Pembentuk individu ini dipengaruhi oleh gen-gen yang mewarisi sifat orang tua serta nenek moyang. Bentuk fisik maupun psikis individu baru itu sebenarnya sulit diprediksi, sebab gen yang diwariskan itu ada yang langsung dari orang tuanya dan ada juga yang mewarisi dari nenek moyangnya.
seorang anak berkembang memiliki sifat yang tidak ditemukan pada sifat orang tuanya, tetapi ditemukan dari sifat nenek moyangnya. Nah, yang ketiga ada aliran konvergensi. Aliran yang menggabungkan dua aliran di atas, konvergensi adalah interaksi antara faktor hereditas dari faktor lingkungannya. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina kepribadian yang ideal tanpa didasari oleh faktor hereditas. Penentuan kepribadian seseorang ditentukan oleh kerja yang integral antara faktor internal, potensi bawaan, maupun faktor eksternal, lingkungan pendidikan. Kepribadian manusia ditentukan oleh faktor dasar dan ajar. Kode faktor ini mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Hanya saja salah satu faktor itu ada yang lebih dominan dalam pembentukannya, sementara faktor yang lebih sedikit proporsinya. Cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Pramudia. Alhamdulillah telah kami paparkan materi dari kelompok kami. Adapun sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab bagi kelompok pembanding, kami persilakan. Baik, pemakalah saya izin bertanya. Ya, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Adel Maulina Zulfa, NIM saya 066, saya dari kelompok pembanding. Tadi saya sempat dengar dan saya juga baca di makalah ada sedikit menyinggung tentang psikologi Islam. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara psikologi Islam dengan psikologi yang biasa dipelajari pada umumnya atau biasa dipakai pada umumnya? Jika ada, saya minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Adel. Berikutnya, silakan. Pemakalah izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Putri, NIM 067 dari kelompok pembanding. Izin bertanya, tadi kan sama yang dibicarakan oleh Adel, pemakalah sedikit menyinggung tentang psikologi Islam. Yang ingin saya tanyakan, adakah latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong lahirnya psikologi Islam itu sendiri? Jika ada, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dinda. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya dari kelompok pembanding. Ya, izin pemakalah untuk bertanya. Silakan Gali. Ya, perkenalkan nama saya Gali Gibran Guntoro, NIM 069 dari kelompok pembanding. Saya ingin bertanya, tadi kan di makalah membahas tentang psikologi dan kepribadian diri seseorang ya. Nah, jika Islamiyah ialah agama yang membuat orang lain merasa bahagia, damai, dan tentram, kenapa masih banyak orang Islam yang masih merasa stres dalam hidupnya? Bahkan di mana ia terkena sampai gangguan mental atau lebih parahnya lagi terkena gangguan jiwa. Nah, di situ bisa tolong minta dijelaskan dalam sudut pandang ontologi psikologi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Gali Gibran atas pertanyaannya. Eh, Apa ada lagi dari kelompok pembanding? Baik, saya Salahuddin NIM 068 dari kelompok pembanding ingin bertanya. Tadi di makalah menjelaskan bahwa metode untuk mendapatkan ilmu psikologi dengan observasi atau pengamatan langsung. Lantas, bagaimana mendapatkan ilmu psikologi Islam? Apakah sama atau ada perbedaan? Jikalau ada, tolong jelaskan. Dan satu lagi, di situ ada kalimat yang mengatakan psikologi Islam menawarkan konsep tentang perluasan bidang kajian dan seterusnya itu. Nah, coba dong tolong jelasin makna dari kalimat itu tuh apa gitu. Tentang perluasan bidang kajian atau gimana? Coba masih kurang paham. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok pembanding. Mohon izin untuk
kami berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Jawab oleh Saudari Umi Afif. Dipersilakan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Adel dan juga sedikit ada kaitannya dengan pertanyaan Saudara Faiz ya. Pertanyaan dari Saudari Adel, apa perbedaan dari psikolog Islam dan perbedaan dari psikolog yang biasa dipakai pada umumnya ya. Nah, itu ada perbedaan di antara keduanya dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari tahun kemunculannya dulu. Tahun psikologi umum itu tahun kemunculannya itu mulai dari 1832. Sedangkan psikologi Islam itu munculnya di tahun 1960. Dan sumber yang dipakai psikologi umum itu merupakan produk pemikiran dan penelitian empirik. Dan sumber dari psikologi Islam ini dia merujuk ke Al-Quran dan Al-Hadis. Aspek yang kedua adalah pendekatan. Pendekatan psikologi umum, penghayatan, dan tingkah laku individu secara umum. Dan psikologi Islam itu pendekatannya memfungsikan akal dan keimanan dengan cara mengoptimalkan daya nalar yang objektif, ilmiah dengan metodologinya yang tepat. Sedangkan ruang lingkup psikologi umum, dia itu menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya, dan pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Sebagai berikut, yang lebih spesifik ruang lingkupnya itu psikologi yang menyelidiki, mempelajari manusia, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Sedangkan ruang lingkup untuk psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia berupa al-ruh, an-nafs, al-qalb, al-aql, dan al-fitrah. Tujuan dari psikologi umum ini menjadikan manusia supaya hidupnya lebih baik, bahagia, dan sempurna. Menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku. Sedangkan tujuan dari psikologi Islam, tadi psikologi umum. Dan tujuan dari psikologi Islam itu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku, membangun perilaku yang baik, dan mendorong orang sehingga merasa dekat dengan Allah. Aspek berikutnya itu keakuratan. Psikologi umum ini dia cenderung kurang akurat karena banyak ilmuwan yang pendapatnya berbeda-beda dan juga tidak semua dapat dipercaya mengenai keilmuannya. Sedangkan keakuratan dari psikologi Islam sangat akurat karena sumbernya dapat dipercaya selama-lamanya. Karena kan tadi sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, aspek yang terakhir yaitu konseling. Psikologi umum sendiri itu masalahnya itu kesehatan dan tidak sehatnya secara psikologis doang gitu. Dan kalau psikologi Islam sendiri itu menembus hingga bagaimana orang merasa hidupnya bermakna, benar dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pertanyaan dari Saudari Adel. Bagaimana Saudari Adel? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oleh kajian tentang akhlak dan tasawuf, dan kajian yang berkaitan dengan upaya membangun kesehatan mental manusia. Nah, sehingga para ilmuwan Islam klasik melakukan kajian mendalam tentang jiwa dengan fokus antara lain pada nafs, qalb, ruh, dan akal. Nah, serta para filsuf itu membahas ruh dan nafs juga dengan mengadopsi kajian roh dan filsafat Yunani.
Selama lebih kurang 7 abad, psikologi dibahas dalam kajian filsafat dan tasawuf. Hasilnya adalah, pada masa keemasan Islam, psikologi ditekuni dan dikembangkan oleh dua kalangan. Yang pertama itu ada filosof dan sufi. Nah, mereka melahirkan psikologi falsafi dan psikologi sofistik. Mereka telah melahirkan konsep tentang jiwa secara menyeluruh dengan melakukan kajian terhadap nas-nas nakliyah dan melakukan metode empiris. Metode empiris itu kayak metode observasi, perenungan, dan praktik. Secara sistematis, spekulatif, universal, dan radikal. Nah, yang kedua itu ada pendorong utamanya lahir psikologi Islam. Adalah dengan adanya kebangkitan Islam dan kritisisme ilmu pengetahuan. Kalau nggak salah itu pada abad 15 ke Hijri, 15 Hijriah di kalangan umat Islam, mereka itu semangat untuk kembali kepada ajaran Islam dikarenakan peradaban modern yang didominasi Barat telah gagal mensejahterakan aspek moral spiritual manusia. Semangat kebangkitan Islam antara lain ditandai dengan adanya Islamisasi ilmu. Para tokoh terkenal mencoba membangun Islam sebagai basis ilmu pengetahuan, khususnya dengan ada kehidupan pada umumnya sambil melakukan kritik tajam atas pemikiran dan peradaban Barat. Sebagai hasilnya, kemudian muncullah Islamisasi disiplin ilmu, seperti antropologi Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain, termasuk psikologi Islam. Nah, intinya itu yang pertama karena berkaitan dengan akhlak, tentang kajian akhlak dan tasawuf. Nah, dan yang kedua itu berkaitan dengan kebangkitan Islam dan kritisisme ilmu pengetahuan, sehingga muncullah Islamisasi disiplin ilmu. Ya, seperti itu, Saudari Adinda. Apakah dapat dimengerti? Ya, jelas sekali. Terima kasih, Pram. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudara Faiz terlebih dahulu ya, yang bertanya tentang ilmu psikologi itu kan eh, didapatkan dengan observasi atau pengamatan langsung. Lantas bagaimana dengan psikologi Islam? Apakah sama atau ada perbedaan? Yang akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Padanya dipersilakan. Ya, Afifah, maaf, suaranya kurang jelas. Oke, baik. Ulangi. Untuk mendapatkan mendapatkan ilmu psikologi Islam berbeda dengan mendapatkan psikologi pada umumnya. Nah, kalau psikologi pada umumnya itu kan dengan cara observasi dan pengamatan, pengamatan langsung, yaitu dengan penghayatan dan tingkah laku individu secara umum, gitu ya. Sedangkan psikologi Islam itu, dia itu lebih memfungsikan akal dan keimanan, yaitu dengan cara mengoptimalkan daya nalar yang objektif, ilmiah, dengan metodologinya yang tepat. Begitu. Eh, dan psikologi Islam ini juga eh, yang membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia yang berupa al-ruh, an-nafs, al-qalb, al-aql, dan al-fitrah. Mungkin itu sih yang dapat saya jawab. Bagaimana Saudara Faiz? Ya, alhamdulillah bisa memahami. Oke. Baik, masih di pertanyaan Faiz ya, yaitu tadi kan minta tolong dijelaskan pada kalimat apa? Psikologi Islam menawarkan konsep tentang perluasan bidang kajian dan metode yang dipergunakan untuk mencari kebenaran meskipun tetap berlandaskan wahyu. Nah, di sini maksudnya itu psikologi umum itu kan tadi kan metodenya salah satunya dengan observasi, eksperimen dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih mengedepankan potensi indrawi. Sementara psikologi Islam bukan hanya
itu saja gitu. Akan tetapi eh, menggunakan salah satunya menggunakan metode intuisi, yaitu mempergunakan potensi hati atau kolbu sebagai alat untuk menjawab permasalahan yang terjadi dan merupakan metode penyempurna dari keterbatasan rasio. Ada juga di samping itu juga ada metode keyakinan dan otoritas juga bisa digunakan untuk membangun sebuah teori dalam ilmu psikologi. Karena hal itu merupakan aspek pemahaman dan ketundukan terhadap kebenaran kitab suci sebagai wahyu dari Sang Pencipta. Begitu. Pak, dapat dipahami? Baik, baik, baik. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu dari saudara Galik. Apa tadi? Jika Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan tentram, lalu kenapa masih ada orang yang stres gitu ya? Sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Ayat Al-Baqarah ayat 155. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wabasyiris sabirin. Yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu jawabannya sebetulnya, akan tapi minta dijelaskan dalam sudut pandang ontologi psikologi. Baik, dalam sudut pandang psikologi, setiap manusia di dalam kehidupan sehari-harinya tentu pernah mengalami yang namanya itu kegagalan atau ketidaksesuaian kenyataan yang ia hadapi gitu. Maksudnya harapannya tidak tercapai gitu. Nah, kondisi seperti ini dapat mengarahkan kita kepada situasi yang tidak nyaman, terus membuat sedih, cemas, dan ragu-ragu gitu ya. Kayak tadi yang disebutkan dalam ayat minal khawfi. Nah, kondisi ini adalah salah satu ciri adanya gangguan psikis yang mana di bidang psikologi ini dikenal sebagai stres. Dalam ilmu psikologi, stres adalah reaksi seseorang, baik secara fisik maupun emosional, apabila terjadi perubahan dari lingkungan yang mengharuskan ia untuk menyesuaikan diri. Nah, kebanyakan orang menganggap stres itu adalah hal yang negatif gitu. Namun nyatanya stres ini bisa kita arahkan ke sisi positif maupun kita arahkan ke sisi negatif. Nah, stres ini ternyata dapat menimbulkan dampak positif. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan fasilitasi kinerja. Kemudian stres ini juga dianggap sebagai faktor penting ya untuk menumbuhkan motivasi serta dapat beradaptasi dan juga dapat melakukan reaksi terhadap lingkungan sekitar. Nah, namun tingkat stres yang tinggi atau stres yang dibiarkan begitu aja itu akan mengarah ke arah yang negatif tadi gitu. Yang dapat mengakibatkan masalah biologis, psikologis, sosial, dan bahkan bahaya yang serius bagi seseorang. Adapun faktor stres tadi faktor stres itu antara lain bisa karena kematian, perceraian, kesulitan ekonomi, frustasi, konflik, dan salah satunya itu pressure atau tekanan. Begitu. Jadi stres ini bisa kita arahkan baik ke sisi negatif maupun ke positif. Apa sudah cukup? Baik, cukup. Jelas? Terima kasih. Jelas sekali. Alhamdulillah, pertanyaan dari kelompok pembanding sudah terjawab semua. Sedikit saya ingin paparkan terkait dengan apa sih relasi antara Islam and psychology atau psikologi. Kalau bicara Islam tentu kita akan bicara tentang persoalan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kita tidak akan mencoba mengkaitkan dengan psikologi yang dirumuskan oleh para pemikir Barat. Bukan berarti kita merendahkan para pemikir Barat terkait dengan psikologi, tetapi kita hanya ingin membatasi ruang lingkup kajian dan pembahasan kita pada psikologi yang dikaitkan dengan Islam.
Tuh. Nah, kalau bicara tentang Islam dan psikologi, maka kita harus melihat dari aspek filsafat ilmu. Ketika bicara filsafat ilmu, maka kita bicara tentang 3 aspek, yaitu ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Nah, kita mungkin tidak akan bicara tentang aspek ontologi, karena secara ontologi, psikologi ini adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan persoalan fisikis atau disebut dengan kejiwaan. Jadi, satu disiplin ilmu yang bicara tentang kejiwaan itu disebut dengan psikologi. Sumber psikologi yang dikaitkan dengan Islam, sumber yang pertama adalah sumber pengetahuan tentang psikologi, itu yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah atau wahyu. Nah, kalau kita bicara Al-Quran dan Sunnah, apakah Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang kejiwaan? Tentu jawabannya adalah iya. Karena Al-Quran dan Sunnah ini adalah sumber atau pedoman bagi kita umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan ini yang terkait dengan manusia itu ada aspek-aspek kejiwaan. Apakah itu terkait dengan persoalan mentalitas, terkait dengan keadaan hati, terkait dengan persoalan kepribadian dan lain sebagainya, itu adalah bagian yang dibahas dalam psikologi. Nah, Al-Quran dan Sunnah Nabi tentu membahas tentang persoalan seperti itu. Bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya secara langsung di dalam Al-Quran ketika bicara tentang dimensi kepribadian, bicara tentang persoalan keadaan hati, ketika bicara keadaan hati, bicara tentang persoalan emosi, bicara tentang kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Itu sumber pengetahuan pertama yang dikaitkan dengan ilmu kejiwaan atau psikologi. Sumber yang kedua itu adalah pengalaman. Pengalaman itu diambil dari empirisme. Empirisme itu diambil atau berdasar pada indrawi atau panca indera. Jadi apa yang dirasa, dilihat, didengar, itu nanti akan menjadi pengalaman. Nah, pengalaman ini menjadi bagian dari sumber pengetahuan dalam psikologi. Yang terkait dengan keadaan mental, perasaan. Keadaan mental itu bicara tentang persoalan apa? Persoalan tentang kebahagiaan, kesedihan, kemudian emosi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perasaan. Dan berikutnya adalah bagaimana Islam memandang tentang persoalan jiwa. Ketika bicara tentang Islam, tentu rujukannya adalah sumber pengetahuan pertama Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai teks yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika bicara tentang pandangan Islam tentang jiwa, maka Al-Quran itu menyebutkan beberapa istilah yang dikaitkan dengan persoalan kejiwaan. Istilah pertama menggunakan istilah akal atau akal. Yang akal ini dalam Al-Quran adalah satu makhluk Allah yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat riwayat tentang penciptaan akal, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akal ini termasuk adalah makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang diberikan akal tapi kemudian tidak menggunakan akalnya, itu maka seperti binatang-binatang ternak. Kenapa? Karena pengetahuan yang didasari pada akal atau nalar yang sehat itu bisa mencapai satu kebenaran. Meskipun kebenarannya spekulatif, tetapi akal itu bisa menjadi alat untuk mencapai kebenaran. Makanya orang Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akalnya. Banyak ayat Al-Quran yang digunakan beberapa istilah untuk memberikan satu peringatan kepada kita yang tidak menggunakan akalnya dengan istilah afala ta'qilun.
Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah kalian tidak menggunakan pikiran kalian ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita menggunakan akal melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka yang muncul adalah keimanan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, dengan pengamatan kami terhadap tanda-tanda kuasa-Mu, maka tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan dalam keadaan sia-sia. Jadi ada satu pengakuan. Yang pengakuan ini nanti akan memunculkan satu sikap, kepribadian, keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istilah yang digunakan adalah nafs. Nafs ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang artinya jiwa. Tapi kata nafsun di dalam tradisi keilmuan Islam itu adalah satu makhluk Allah yang awal penciptaannya itu bermasalah. Dalam arti apa? Ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu ini kan pernah ditanya oleh Allah, siapa kamu dan siapa saya? Kata nafsu, engkau, saya. Ada pembangkangan di situ. Akhirnya nafsu kemudian diberikan siksa, diberikan sanksi dengan dibakar di neraka selama 100 tahun. Setelah selesai, lalu kemudian dikeluarkan, ditanya kembali oleh Allah dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu, siapa saya? Akhirnya nafsu menjawab dengan pembangkangan yang sama, kamu, saya. Akhirnya nafsu kemudian disiksa lagi dengan diberikan kelaparan kepada nafsu. Setelah disiksa selama 100 tahun, lalu kemudian dibebaskan, lalu ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, siapa kamu, siapa saya? Nafsu mengatakan, anta rabbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Artinya apa? Ternyata nafsu ketika diberikan siksa dengan kelaparan, nafsu tidak mampu bertahan. Ini memberikan satu pandangan kepada kita, ternyata untuk bisa mengendalikan nafsu itu adalah dengan memberikan kepada nafsu itu kelaparan. Disinilah kemudian disyariatkannya puasa. Puasa ini disyariatkan oleh Allah untuk mengendalikan nafsu kita. Karena nafsu itu banyak mengarahkan kita, menggerakkan kita kepada sesuatu yang negatif. Itu nafsu. Nah, istilah yang ketiga yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah istilah qalbun, hati. Hati ini di dalam berbagai hadis Nabi itu disebutkan sebagai satu alat yang menggerakkan perbuatan. Nabi pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu gumpal daging, idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Kata Nabi, kalau seandainya segumpal daging itu tidak bagus, maka tubuh yang lain pun tidak bagus. Artinya apa? Yang keluar dari tubuh itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Apabila hati itu bagus, tidak rusak, maka yang keluar adalah yang baik. Ala wahiyal qalbu. Nabi mengatakan segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati ini yang menggerakkan perbuatan. Maka kalau hatinya bermasalah, maka yang keluar adalah ketidakbaikan. Tapi kalau hatinya baik, yang keluar adalah kebaikan. Itu qalbun. Yang istilah yang keempat adalah istilah fuad. Kata fuad ini sama dengan hati, tapi fuad ini adalah hati yang lebih lembut lah. Artinya hati yang lebih masuk di dalam tubuh manusia yang halus. Lubab sama dan ruh. Maka kata lubab itu kemudian muncul kata albab, yaitu orang yang menggunakan akal dan ruh. Nah, jiwa mempunyai daya-daya, mempunyai kekuatan-kekuatan. Akal, nafsun, kalbun, fuad, lubab, dan ruh itu mempunyai daya. Daya inilah yang kemudian memberikan kemampuan kepada tubuh, kepada jasad kita, dan memunculkan kekuatan yang maha dahsyat sehingga mampu menembus ruang dan waktu dalam aktivitas-aktivitasnya. Dan yang berikutnya adalah dalam kajian psikologi Islam yang berbasis pada penjelasan Al-Quran dan penjelasan Nabi, itu jiwa memiliki 3 tahapan. Ada yang disebut dengan
an-nafsul ammaratu bisu. Di dalam surat Yusuf itu ada satu pernyataan dari Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu. Kata Nabi Yusuf, aku tidak mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan jahat. Jadi ada jiwa yang memerintah dan mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Nah, ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang mencela dan menyalahkan diri sendiri karena dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, bisa dilihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Jadi dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 itu ada ungkapan la uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau nggak salah seperti itu. Terus ada lagi wala uqsimu binafsil lawamah. Di dalam surat Al-Qiyamah itu ada satu ungkapan sekali lagi, ada la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, wala uqsimu binafsil lawamah, dan bersumpah dengan jiwa-jiwa yang mencela dan menyalahkan dirinya. Nanti dicek itu. Kemudian ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang dalam ketenangan yang berhubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 27 itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, senang, dan diridhoi. Jadi ada 3 jenis jiwa terkait dengan psikologi Islam yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti adik-adik mahasiswa bisa merujuk atau melacaknya atau menelusurinya di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian diberikanlah eksplorasi penjelasan dengan membaca berbagai tafsir-tafsir sehingga memperkuat pemahaman kita tentang psikologi Islam. Yang berikutnya adalah terkait dengan Islamic psychology atau psikologi Islam. Nah, dari pandangan-pandangan yang saya sebutkan di atas, maka psikologi Islam ini pada dasarnya adalah dasar utama pengembangannya adalah beberapa istilah-istilah yang berikut ini. Ada istilah fitrah. Ada istilah fitrah ini dalam bahasa psikologi Islam adalah keadaan natural dari seseorang. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor agama. Kalau seandainya dia lahir dari Yahudi, maka dia akan mempunyai perilaku seperti orang-orang Yahudi. Kalau lahir dari rahim orang-orang Nasrani, maka dia akan mempunyai perilaku kepribadian seperti kepribadiannya orang-orang Nasrani. Begitu pula kalau dia lahir dari Islam, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia menggunakan pikirannya mencari kebenaran, bisa jadi dia akan kembali kepada fitrahnya. Apa? Yaitu mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang bersifat suci, bersih. Kedua, dasar pengembangan psikologi Islam adalah qalbun, yang disebut dengan hati. Yang ketiga, dasar utama adalah roh. Yang keempat adalah nafsun, nanti kemudian memunculkan satu status manusia sebagai manusia yang sempurna, yaitu insan kamil, dan kemudian memunculkan satu keadaan hati yang disebut dengan sabar dan syukur. Lalu dari beberapa istilah-istilah itu nanti akan mempengaruhi ini kepribadian. Dari fitrah, qalbun, roh, nafsun nanti akan mempengaruhi kepribadian. Kalau artinya bagus, maka kepribadiannya bagus. Akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi perasaan, akan mempengaruhi keadaan mental, emosi, dan kebiasaan. Jadi
umat Islam, terutama mahasiswa yang berada di perguruan tinggi Islam itu harus bisa memahami ini, bahwa persoalan hati, akal, roh, nafsu itu bisa mempengaruhi kepribadian. Maka beberapa sumber atau yang saya sebutkan tadi seperti akal, hati, roh, kemudian nafsu dan lain sebagainya itu harus menjadi perhatian kita di dalam pembelajaran. Saya pikir ini beberapa pernyataan tambahan dari presentasi yang sudah dipaparkan kelompok 6. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.